Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak hebat MI Muhammadiyah 28 Surabaya. Kayaknya ini minta tolong mikrofonnya dibuka dulu Ustadz ya. Supaya kita bisa menyapa anak-anak dulu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan. Oke. Anak-anak hebat, apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Baik, Us. Baik, Us. Oke, dengarkan ya. Bye-bye. Pulang, Tadi buka. Taruh teleponnya. suaranya Ustazah gak kedengeran. Tunggu temannya ya. Kasihan. Suaranya Ustazah gak kedengeran. Suaranya Ustazah gak kedengeran. Suaranya Ustazah gak kedengeran. Ada tulisan Tes. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, suara Ustazah sudah terdengar ya? Sudah. Oke, kalau gitu, Ustazah ulang. Anak-anak Ustazah mau tes semangat kalian. Ketika Ustazah bertanya kabar kalian, kalian harus menjawab dengan mengepalkan tangan. Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, dan ditambahi dupan jaya. Oke sayang. Ustazah akan bertanya dan mengetes semangat kalian. Apa kabar anak hebat? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, apa sudah sarapan ini? Sudah sarapan harusnya dong jawabnya, nggak boleh luar biasa, nggak boleh, harus yang tegas ya, yang penuh semangat ya, yang penuh sukacita. Kita menyambut tahun baru Hijriyah ya sayang ya, 1404. Jadi kita harus bersemangat ya. Oke, saja tes lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ini kita berkumpul lagi, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk memeriahkan ya baru Islam ini 1443 Hijriah. Hari ini kita akan belajar lagi ya, belajar sambil bermain ibaratnya gitu ya, bermain kuis nanti, akan ada kuis loh nanti ya, kuis yang hadiahnya juga menarik sekali untuk kalian ya sayang. Jadi ikuti setiap acara yang ada hari ini agar kalian dapat
mengikuti kuis di akhir acara nanti ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari SD Muhammadiyah 22 Surabaya, Ustadz Rohim SHI MPD ya. Beliau akan langsung berkenalan dengan kalian semua nanti. Diperhatikan ya, dicatat namanya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari Ustazah, siapa ya nama Ustadz yang menemani Ustazah Tias hari ini? Diingat-ingat ya, beliau adalah Ustadz Rohim SHI MPD dari SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Langsung ya kita berkenalan dengan beliaunya sayang ya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadirin yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah MI 28 Surabaya serta para dewan guru, anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Muhammadiyah 28 Surabaya yang hebat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Itu semua berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat sehat itu anak-anakku sekalian, meskipun kita memperingati Muharram tahun baru Islam ini dengan keadaan daring, yang biasanya kita adakan tatap muka di sekolah ini dengan begitu meriah, dengan begitu antusias, dengan begitu luar biasa anak-anakku sekalian, karena takdir Allah, karena masih ujian dari Allah. Kita bangsa Indonesia ini masih diuji dengan datangnya penyakit virus. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar MI 28 Surabaya dalam keadaan sehat semuanya, sehingga wabah ini segera berakhir di bumi Nusantara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, siswa-siswi MI Muhammadiyah 26 yang luar biasa, salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa risalah Islam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam, yang kita yakini sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia dan akhirat dan diambil oleh Allah nanti dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, pagi hari ini Ustadz Rohim akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan seputar Muharram ya. Jadi anak-anak sekalian, tanggal 10 kemarin ya, 10 Agustus 2021 kemarin kita memperingati, kita mengawali satu Muharram ya, tahun baru Islam ya. Oleh karena anak-anakku sekalian yang luar biasa, yang semuanya saya kira sudah masuk, ini anakku yang hebat ya. Insyaallah Ustaz sudah bergabung. Kita sebagai umat Islam, anakku sekalian, sebagai siswa-siswi MI Muhammadiyah 28 harus paham dan harus tahu apa sih Muharram itu ya. Sehingga kita ketika berkomunikasi dengan teman, dengan ustadz dan ustadzah, dengan masyarakat, tahu oh Muharram itu bulan Islam, bulan pertama Islam ya.
Jadi bulan Muharram itu anak-anakku sekalian adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ada namanya kalender Masehi, ada namanya kalender Hijriah. Ya. Kalau kalender Hijriah itu dimulai dari Muharram, ya. Ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, ada Rajab, Syaban, Ramadan, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah biasanya ini waktunya haji, ya. Karena bangsa Indonesia masih belum diizinkan, ya. Sama halnya dengan anak-anakku sekalian, kalau di Hijriah ada tahun baru Islam Hijriah, ada tahun baru Masehi yang mungkin anak-anak lebih familiar. Iya, ya. betul sekali Ustadz. Betul, ya? Memeriahkannya Iya, itu malah justru memeriahkan ada yang tahun baru Januari, Masehi. Februari, Maret sampai Desember, ya. Itu Iya. Masehi, bulan-bulan Masehi. Biasanya itu dirayakan dengan luar biasa dengan berbagai kemeriahan, mercon sampai bermiliat-miliat, ya. Iya, dengan mubazir sebenarnya, ya, karena mubazir itu adalah temannya setan anak sekalian. Maka tahun baru Hijriah 1 Muharram itu sudah pas kita rayakan dengan diskusi seperti ini anak-anak sekalian, ya. Wow. Kita tambah wawasan keislaman kita, anak kelas 1 sampai kelas 6 semuanya yang luar biasa, sehingga kita menjadi tahu, ya, bahwa Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, ya. Oleh karena itu Muharram itu berasal dari kata haram, ya. Haram itu artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram anak-anakku sekalian karena sejak zaman dahulu ketika bulan Muharram itu dilarang berperang dan membunuh, ya, karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu di bulan apapun senantiasa berperang, membunuh. Lah, di tahun baru Islam 1 Muharram ini dilarang untuk membunuh apalagi berperang, ya. Sehingga Muharram ini termasuk salah satu bulan yang disucikan, ya, diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah mengenal 12 bulan dalam kalender Islam, ya. Muharram ini harus hafal anak-anakku sekalian, siswa-siswa SD MMI Muhammad 28 ini, ya. Iya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu 12 bulan-bulan dalam Islam, ya, Hijriah, ya. Iya. Baik, Ustaz. Sekarang apa sih kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad, ya, kejadian apa yang kemudian peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ketika itu, ya, anak-anak sekalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu kan sudah ada nabi-nabi sebelumnya, ya, anak-anak sekalian. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang ke-24 itu, terakhir Khotamul Anbiya itu Nabi Muhammad yang ke-25, ya. Ada peristiwa apa? Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, ya, kan Nabi Adam itu kan Ustazah, iya, setelah di surga kemudian dia melakukan kesalahan memakan buah khuldi, ya, itu lah kemudian itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Setelah bertahun-tahun di muka bulan Muharram itulah kemudian di Arafah, ya, bertobat Nabi Adam, kemudian diterima taubatnya itu, ya. Kemudian yang kedua ada kapal Nabi Nuh. Ya, peristiwa besar yang berlabuh saat itu, ya, seluruh penduduk negeri Saib itu tenggelam, mayoritas penduduknya. Kemudian Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zudi, ya. Itu yang peristiwa yang luar biasa. Tadi di dalam kapal itu hewan-hewan juga dimasukkan, termasuk anaknya Nabi Nuh juga tidak mau diikut di ayahnya Kan'an, ya, Kan'an, sehingga dia tidak terselamatkan, tenggelam saat itu beserta masyarakat mayoritas pada saat itu. Iya. Ada yang ketiga, anak-anakku sekalian, peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan api Raja Namrud. Ya, ini juga peristiwa besar anak-anakku sekalian, ya. Kalau anak-anak baca Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran banyak,
di dalam cerita-cerita nabi-nabi, bagaimana kemudian Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup, hidup-hidup ya, dan tidak sejengkal rambut pun terbakar karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku yang luar biasa. Dan peristiwa yang lain, ada Nabi Yusuf yang bebas dari penjara Mesir. Ya, kita tahu peristiwa Nabi Yusuf itu ketika diajak oleh Siti Zulaikha untuk apa? Ya mohon maaf berbuat maksiat itu anak-anak sekalian, kemudian dia tidak mau, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka saat itu Nabi Yusuf dipenjara oleh saat itu anak-anakku sekalian. Fitnah ya Ustaz. Iya, peristiwa fitnah yang dialami oleh Nabi Yusuf. Jadi orang anak-anakku sekalian, anak kita, siswa-siswi, termasuk 8 orang yang mendapat naungan dari Allah, la yadillu hum fi dzillihi yauma la dzilluhu. Itu termasuk salah satunya adalah orang laki-laki atau perempuan kemudian diajak maksiat oleh seseorang dan tidak mau dan menjadi ini akhafullah, saya takut kepada Allah, maka janji Allah ia akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada 8 orang, ada 8 golongan yang mendapat naungan. Salah satunya seperti Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Anak-anakku yang hebat, MI Muhammadiyah 28 yang luar biasa, Ustaz-Ustazah. Yang selanjutnya adalah peristiwa penting keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan dengan selamat. Oke, ini tidak asing Ustaz ya. Anak-anak pasti sudah hafal peristiwa ini Ustaz. Jadi kalau anak-anak sudah belajar tarikh ya, bagaimana Nabi Yunus kemudian meninggalkan halamannya, kemudian naik perahu, kemudian diundi, ya, kemudian 3 kali berturut-turut Nabi Yunus kena Nabi Yunus sehingga dia terpaksa harus menenggelamkan diri, melompat dari kapal, kemudian disongsong oleh ikan paus ya, kemudian dia berpikir dan sebagainya sehingga Allah mengeluarkan. Dan ini peristiwanya di bulan Muharram anak-anakku sekalian. Ya. Luar biasa. Kemudian yang ada yakin Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Nah, ini orang Nabi yang sungguh luar biasa dengan ujiannya. Ya. Begitu juga anak-anakku sekalian ya. Anak sekalian, siswa-siswi MI Muhammadiyah harus punya sifat sabar. Betul sekali. Ya. Belajarnya yang sabar, yang tekun, ya. Apalagi dalam masa daring seperti ini, kalau tidak bisa, kalau belum paham pelajarannya, telepon saja ustadz-ustadzanya di sekolah. Insya Allah, ustadz dan ustadzanya akan dengan senang hati untuk menjelaskan, untuk menerangkan pelajaran-pelajaran yang memang seharusnya luring, tatap muka, kemudian karena pandemi harus daring. Nah, sifat sabar ini anak-anak sekalian harus kita tanamkan sejak kecil, ya. Meneladani kisah Nabi Ayub dari berbagai cobaan yang dialaminya karena bisikan setan, ya. Ya, kalau nanti dalam waktu yang lain bersama Ustadz akan kita jelaskan peristiwa Nabi Ayub ini ya. Kalau sudah dijelaskan Ustadz, insya Allah nanti anak-anak semakin bertambah imannya, nangis nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir anak-anakku sekalian, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Paham ya anak sekalian? Ini terjadi di bulan Muharram sebelum Rasulullah SAW ya. Bagaimana kisah Nabi Musa, pemuda yang bertauhid, kemudian yang luar biasa sejak kecil sudah berani dengan Fir'aun. Betul. Yang kemudian ketika itu kita anak kalau belajar tarikh ya tahu ya, ditenggelamkan di Sungai Nil, dilarungkan oleh ayahnya, kemudian ditemu oleh kerajaan itu, kerajaan Fir'aun. Sudah kecil sudah berani jambak apa namanya menarik jenggotnya Fir'aun ya. Ini luar biasa. Dari situ sudah muncul keistimewaan dari Musa kecil itu anak sekalian. Nah, inilah anak sekalian menjadi tahu kita peristiwa-peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada makna tahun Hijriah 2001 ya. Kita tahan dulu Ustaz. Baik. Coba Ustadz tadi peristiwa-peristiwa penting tadi ya, kita akan flashback lagi ya dari penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Rahim tadi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi
di bulan Muharram sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ya, yang sudah dialami oleh nabi-nabi sebelum beliau, ya. Ada Nabi Adam tadi, ya, Nabi Adam bertaubat di bulan Muharram juga setelah peristiwa terusirnya Nabi Adam dari surga. Beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Kemudian pada peristiwa Nabi Nuh, ya, kapalnya berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat selama kurang lebih 40 hari, Ustadz. Iya, kemudian banjir tersebut menenggelamkan mayoritas atau kebanyakan penduduk bumi saat itu. Itu juga terjadi pada bulan Muharram, ya. Kemudian ada peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan api neraka, dari siksaan api Raja Namrud, ya, yang saat itu Nabi Ibrahim tidak mau lagi beriman menyembah berhala, ya. Nah, saat itu Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup, tetapi api itu tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim sedikit pun, dan itu terjadi juga di bulan Muharram. Kemudian ada peristiwa lagi yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu peristiwa beliau dimasukkan penjara Mesir pada saat itu juga terjadi pada bulan Muharram akibat dari fitnah dari Zulaiha, Ustadz, ya. Iya, Nah, kemudian ada lagi peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tentunya kalian tidak asing dengan cerita ini. Insya Allah ibu bapak di rumah juga pasti sering menceritakan ini, yaitu peristiwa Nabi Yunus dimakan ikan paus, ya, saat itu karena Nabi Yunus harus terpaksa meninggalkan kapal dengan menenggelamkan diri ke dasar laut, tapi langsung sebenarnya paus itu menyelamatkan Nabi Yunus, ya, selama berhari-hari. Nah, Nabi Yunus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu adalah zikirnya Nabi Yunus untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ikan paus yang sebenarnya sedang menyelamatkan dia supaya Nabi Yunus ini tidak mati. Nah, akhirnya selama berhari-hari, berbulan-bulan dalam perut ikan paus dan berzikir terus kepada Allah, Nabi Yunus diselamatkan dan dipulangkan ke darat lagi. Itu juga terjadi di bulan Muharram, sayang. Ya, ada lagi peristiwa hebat, ya, yang harus kita teladani betul-betul, yaitu peristiwa Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit kulit, ya, Ustadz, ya, betul, yang bertahun-tahun beliau alami sampai beliau ditinggalkan oleh anak istrinya karena anak istrinya sudah merasa jijik dengan penyakit kulit yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub punya iman yang begitu kuat, ya, kesabaran yang luar biasa, ya. Akhirnya Nabi Ayub Allah hadiahi kesembuhan pada bulan Muharram juga. Nah, untuk peristiwa yang terakhir, Nabi yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun di Sungai Nil. Ini juga cerita yang tidak asing, yang sering kalian dengar dan kalian tahu, ya. Jadi Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Sungai Nil, Ustadz, ya. Kemudian akhirnya tenggelam, bala tentara Fir'aun beserta Fir'aun ini tadi ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa bebas, bisa lewat dari Sungai Nil selamat beserta dengan umatnya saat itu, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa-peristiwa hebat, Masya Allah, terjadi pada bulan Muharram, sehingga bulan Muharram disebut bulan suci, ya, Ustadz, ya. Masya Allah. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tetap fokus, sayang, ya, karena nanti di akhir akan ada door prize bagi siapa yang aktif bertanya dan juga yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Rohim. Untuk materi selanjutnya silakan disimak dan akan langsung disampaikan oleh Ustadz Rohim. Baik, Ustazah, kita lanjutkan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Muhammadiyah 28 Surabaya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menggali lebih jauh makna dari tahun baru Islam, ya, 2021 ini, ya. Apa yang kemudian patut kita teladani anak-anakku sekalian dari peristiwa penting tahun baru Hijriah ini, ya, tahun baru Islam ini, ya. Anak-anakku sekalian, yang pertama makna tahun baru Islam
Muharram ini adalah memahami hijrah, ya, memahami hijrah. Nah, kita tahu bahwa tahun baru Islam atau 1 Muharram ini diperingati untuk mengingatkan kepada kita peristiwa penting sekali anak-anakku sekalian. Apa itu? Yaitu saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian melahirkan agama. Peristiwa yang luar biasa anak-anakku sekalian. Setelah Nabi Muhammad SAW mengalami hijrah itu, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa dan semakin menyebar hingga ke sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam harus memahami betul makna hijrah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan semangat Muharram itu di tahun baru hijriah ini anak-anakku sekalian, diharapkan dapat memberi energi terbaru untuk menggantikan keburukan-keburukan kita di tahun sebelumnya, kemudian kita perbaiki di kemudian hari, ya. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu adalah bagaimana kemudian Rasulullah di Mekah dimusuhi oleh kaum Quraisy, ya. Saat itu kemudian dia sesuai dengan wahyu dan petunjuk dari Allah, maka dia diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana kemudian dia dengan Abu Bakar dikejar-kejar, ya, sampai kemudian di gua apa itu, Ustaz? Masuk di gua ya, gua Sur atau gua apa itu, ya. Ya, kemudian ada Ali sama Ali, ya, kemudian ada laba-laba, ya, jaring laba-laba, sehingga ya, itu atas kuasa Allah dan sekalian. Ya, cerita hijrahnya Nabi Muhammad ini anak-anak kita pahami, kita teladani sebagai umat Islam untuk berjuang membela agama Islam yang kita yakini sebagai kebenarannya, apalagi anak-anak kader-kader Muhammadiyah, ya, yang sumber otentik kita berislam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu ini menjadi penting anak-anakku sekalian, kita tanamkan akidah kita, tauhid kita terkait dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus sering-sering bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad kepada beliau, karena suatu saat nanti di akhirat itu Rasulullah yang kemudian akan memberi syafaat, akan menyelamatkan kita nantinya, ya. Itu yang pertama anak-anakku sekalian, makna tahun baru Islam, ya, tadi memahami hijrah, ya, dari pribadi yang buruk saat tahun lalu menuju pribadi yang semakin lebih baik di tahun baru hijriah. Begitu juga hijrahnya anak-anak sama. Betul, Ustaz. Jadi anak-anak yang kemudian masih belum belajar dengan baik, hijrah harus hijrah. Semakin lebih baik, lebih giat belajarnya, lebih bersemangat belajarnya, menghafal Al-Qur'annya, tadarusnya, sholatnya, ya, sholatnya patuh dan taat kepada orang tuanya, pada ustadz dan ustadzanya. Insya Allah itu menjadi bekal nanti kelak anak-anak menjadi dewasa, tumbuh dewasa, menjadi orang-orang sukses. Amin. Ya Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua anak-anakku sekalian, momentum 1 Muharram tahun baru Islam ini kita maknai adalah momentum untuk introspeksi diri anak-anakku sekalian. Untuk introspeksi, apa introspeksi diri? Mengoreksi diri kita, ya. Mengevaluasi diri kita, sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan, seberapa banyak kemudian keburukan yang telah lalu. Nah, itu kita harus introspeksi anak-anak, karena yang dapat mengoreksi diri kita itu diri kita sendiri. Orang lain hanya melihatnya dari luar, tampilannya, casingnya anak-anak itu belum menjelaskan pribadi di dirinya sendiri, ya. Maka pada umumnya pergantian tahun, momentum tahun baru Islam juga digunakan untuk introspeksi diri atau muhasabatun nafs. Kata Umar bin Khattab, hasibu, anak-anakku sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian anak-anakku sekalian, evaluasilah diri kalian anak-anakku sekalian. Hitunglah amal-amal diri kalian anak-anakku sebelum kemudian nanti pada mahsyar akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena napa ustazah, sekecil apapun perbuatan baik anak-anak sekalian akan dicatat oleh Allah di dalam kanan kiri anak-anak sekalian. Ada malaikat yang mencatat, namanya Raqib dan Atid. Kemudian
ya kita harus evaluasi tadi ya, supaya pribadi kita anak-anakku sekalian menjadi baik dan baik ya. Pekerjaan kita, belajar kita anak-anakku sekalian di hari ini akan menentukan kehidupan anak-anakku sekalian 20 tahun yang akan datang. Ya, kalau anak-anakku giat belajar, percaya diri, berani mengambil semangat dan sebagainya, nanti akan mempengaruhi anak-anak di kemudian hari. Ya, mungkin ustazahnya di MI 28 ini sudah menanamkan itu anak budi pekerti karakter. Betul. Ya, sehingga itu menjadi bekal anak-anakku sekalian ya. Yang ketiga ustazah, makna tahun baru Islam itu adalah semangat perjuangan. Maksudnya apa? Seiring dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, tentu tahun baru hijrah ini memiliki arti semangat perjuangan yang tak kenal putus asa. Dengan penuh rasa optimis. Momentum ini juga dapat kita artikan sebagai semangat hijrah. Betul. Ya, karena hal itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya tak kenal lelah. Berdakwah menyebarkan agama Islam meski berbagai rintangan yang dihadapi. Penolakannya yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad harus hijrah dari Makkah ke Madinah untuk meninggalkan kelahiran yang luar biasa ustazah. Iya, bagaimana kecintaan kita kepada tanah air, tanah kelahiran kita, mesti tahun hari raya mesti pulang. Iya, meskipun kita kerja di Surabaya ya. Iya. Meninggalkan saudaranya, meninggalkan harta bendanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya demi bisa memenuhi perintah dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat perjuangan anak-anakku sekalian. Sama anak-anakku sekalian, peristiwa semangat perjuangan Nabi Muhammad ini juga anak-anak teladani. Harus. Di sekolah juga. Betul. Bagaimana kemudian kita harus optimis dalam membangun kehidupan ini, dalam belajarnya ini, meskipun dalam suasana daring. Betul. Ya, nggak boleh bermalas-malasan. Masih daring aja ustazah. Iya. Saya tutup aja kameranya. Saya tinggal tidur. Betul. Itu kalau anak-anak nggak punya sikap jujur, betul. Nah itu berbahaya. Ya, itu mengaruhi ke depannya. Nah, peristiwa semangat perjuangan ini anak-anak sekalian, kalau Islam sebagai agama kita yang benar di sisi Allah, maka bagaimanapun caranya kita harus tetap semangat untuk dakwah. Betul. Ya, untuk dakwah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mungkin sudah anak sekalian diajari di Muhammadiyah ya, sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana belajar kemudian belajar Muhammad, janji belajar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Intinya anak-anakku sekalian, semangat, optimis, dan tidak pernah putus asa dalam belajar, karena anak-anak masih pelajar, maka tugasnya aja belajar. Ya, belajar. Perjuangannya Ustadz ya. Iya, wujud perjuangannya itu belajar. Dan belajar. Iya, ya. Jadi dengan belajar itu kemudian tidak mengecewakan ustazahnya, tidak mengecewakan orang tuanya, sehingga nanti kalau sudah kelas 6, lulus ini untuk anak-anak kelas 6 ya, nilainya bagus, anak-anak sekolah dimanapun tinggal pilih. Betul. Mesti kawasan ya, sebelum ada kawasan itu pilih dulu, ada bisa di SMP 1, kalau negeri bisa pesantren, tergantung niatnya saja. Iya, dimanapun pokoknya melanjutkan sekolah ya. Baik, selanjutnya makna yang harus kita teladani anak-anakku sekalian adalah perdamaian. Nah, sebagaimana awal tadi anak-anakku sekalian yang Ustaz sudah jelaskan, Muharram sendiri memiliki arti yang diharamkan, artinya atau yang disucikannya dihormati anak-anakku sekalian. Jadi pada bulan ini umat Islam diharamkan untuk berperang dan berbuat jahat pokoknya. Berbuat jahat, tidak boleh melakukan kezaliman, tidak boleh saja. Tadi ya pokoknya semangat Muharram merupakan semangat penuh perdamaian. Tidak boleh perang, tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Sehingga dunia ini menjadi aman. Karena sesungguhnya Islam itu kan memberi kenyamanan kepada masyarakat ustazah. Ya. Semangat Muharram ini semangat untuk menyebarkan perdamaian. Betul ustazah. Jadi menyebarkan perdamaian di muka bumi. Betul. Karena tidak seorang pun mau untuk kemudian bagaimana terjadi peperangan, karena kan masih ada di negara-negara Timur Tengah itu kan bagaimana Islam
Syria Betul. dan sekitarnya Masih itu dijajah. ya masih jajah ya. Oleh karena itu semangat perdamaian, kalau anak-anak belajar apa PPKN di dalam undang-undang itu kan Indonesia itu termasuk negara yang apa intens dalam melakukan perdamaian, misi-misi perdamaian ya, memberikan apa tentaranya di luar negeri terkait dengan perdamaian ini. Betul. Sehingga bulan Muharram ini anak-anak sekalian sangat dihormati sebenarnya ya. Kalau umat yang lain tahu juga mereka akan tahu sesungguhnya Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian. penuh dengan kedamaian. Kalau ada oknum misalkan teroris sebagainya itu bukan sebagaimana ajaran Islam. Islam itu rahmatan lil alamin ya. Memberikan perdamaian. Terakhir anak-anakku sekalian, makna yang harus kita teladani adalah memperbanyak pahala. Nah, ini ya. Artinya apa anak-anakku sekalian? Bulan Muharram itu sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ini selain bulan Ramadan itu saja, itu bisa dikatakan bulan Allah katanya. Benar, ya. Yang dicintai yang Allah. dicintai oleh Allah. Ya, bulan Muharram dapat dijadikan untuk memperbanyak pahala. Betul. Ya, setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di bulan Ramadan ya, istimewa. Meskipun sayyidus syuhur itu bulan Ramadan. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam apalagi SD MI Muhammadiyah 28, siswa-siswi MI Muhammadiyah harus senantiasa di setiap hari kita ya berlomba-lomba fastabiqul khairat ya dalam melakukan kebaikan, zikir kita, sholat kita. Jadi anak-anakku sekalian, setelah sholat ya 5 waktu anak-anak sekalian, kalau sudah rutin kelas 1 sampai kelas 6, kemudian kita tambahi sholat-sholat sunnah ya. Kalau mau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau setelah sebelum sholat duhur, sudah sholat rawatib ya, dan lain sebagainya, sedekah, infak. Nah, kebiasaan inilah anak-anakku sekalian yang kemudian harus kita pupuk sejak dini. Ya, kita pupuk sejak dini. Ketika akidah dan tauhid kita sudah tertanam di MI Muhammadiyah 28 ini dengan baik, maka insya Allah saya yakinkan bahwa suatu saat ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa, SMP, SMA, kuliah, bekerja, kemudian membangun rumah tangga, insya Allah bekal yang diperoleh dari MI Muhammadiyah 28 ini menjadi bekal awal anak-anakku untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Ya Ustazah ya? Insya Allah Ustaz. Jadi insya Allah. Pendidikan yang paling panjang itu usia SD atau MI Ustazah? Iya, benar Ustaz. Kelas 1 sampai 6 tahun. Iya. Dan disitulah kemudian ayat-ayat Al-Quran kita dengarkan, bacaan-bacaan sholat, doa-doa yang mudah dihafal oleh anak yang mulai dini. Iya, betul. Iya, kalau kita sudah dewasa itu agak susah untuk menghafal karena sudah dilukiskan. Benar. Orang yang menghafal anak-anak itu kalau masa kecil itu bagaikan mengukir di atas air. Kalau orang yang besar itu mengukir di atas batu kan susah juga seperti itu saja ya. Oleh karena itu mari anak-anakku sekalian kita perbanyak di bulan Muharram ini dengan memperbanyak pahala. Betul. Banyak sekali wilayah pahala itu anak-anak sekalian. Banyak sekali, tidak hanya sholat ya. Iya. Ya sholat itu wajib anak-anakku sebagaimana kita makan ya. Iya. Kebutuhan. Ustaz. Jadi Ya. kalau kita lapar itu kan makan. Sama ketika kita iman kita kering, Betul. itu kita konsultasinya sama Allah. Ya, kita berkomunikasinya sama Allah anak sekalian. Banyak ya kecil aja menyingkirkan batu di jalan itu, duri di jalan itu sudah pahala. Kita bersenyum kepada teman-temannya, kepada ustazahnya, kepada orang tua juga berpahala. Tapi jangan sering senyum. Iya. Ya, anak kalian ya. Ya, senyum sewajarnya ya. Sama ustazah, saya pikir banyak sekali ustazah terkait dengan memperbanyak pahala ini. Berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Anak sekalian diingat betul. Dalam kondisi apapun orang tua adalah orang tua kalian anak sekalian. Suksesnya anak-anakku sekalian nanti itu tergantung ridhonya dari orang tua. Doa orang tua. Doa orang tua. Murkanya Allah itu juga tergantung juga murkanya orang tua. Maka
Sudah seharusnya sudah seharusnya kita apa? Berbakti kepada orang tua. Benar. Ya. Apapun kondisi orang tua kita dengan kita anak sekalian, mereka adalah orang-orang tua kita. Iya. Ya. Nanti coba nanti ucapannya Ustadz ini dibuktikan 10 sampai 20 yang akan datang. Bagaimana kemudian orang tua mempunyai peran besar ya dalam kesuksesan kita. Bagaimana mulai kecil mendidik kita, menyekolahkan kita. Kemudian orang tua itu tidak minta uang atau belas budi anak sekalian, tapi kita harus tahu sendiri. Tidak perlu orang tua itu nggak pernah minta. Ya, tidak pernah minta ya, tidak pernah minta. Tapi kalau dikasih pasti diterima sebagai balasan anaknya kepada orang tua. Tapi kita sebagai orang tua, Ustadz Rohim ini sudah punya anak 2, disekolahkan di Pondok Pesantren MBS Muhammadiyah Yogyakarta sana. Itu hanya semata-mata supaya apa anak sekalian, tanggung jawabnya, kemandiriannya, kemudian apa bersosialisasi dengan temannya, jadi menghilangkan ego ya di apa pesantren itu, kemudian bersikap sabar dengan disiplin. Bagaimana tidak disiplin anak-anakku sekalian, mulai jam 10 sudah tidur, jam 3 sudah dibangunkan untuk sholat tahajud, kemudian menunggu jam 4 untuk sholat subuh, ya, kemudian selanjutnya mukhadasab, percakapan bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian mandi, persiapan sholat, persiapan apa? Belajar sholat duha dulu, kemudian masuk kelas sampai sebelum duhur, sholat duhur berjamaah, kemudian makan, itu sampai 24 jam anak sekalian. Itu semata-mata untuk bagaimana menyiapkan generasi Islam yang tangguh, yang siap menjadi pemimpin. Karena anak-anak sekalian, MI, siswa-siswi MI 28 mulai kelas 1 sampai kelas 6, suatu saat anak-anak yakin ada yang jadi presiden misalkan, ada yang jadi menteri, gubernur, camat, pengusaha sukses, DPR yang jujur, amin, insya Allah, yang jujur ya. Ya, dan lain sebagainya. Cuma biasanya anak sekalian kalau masa belajarnya 6 tahun itu guru yang paling dikenang ustadzanya itu di MI atau SD. Iya. Jadi paling karena memori anak 6 tahun itu anak ustadzah, jadi akan dikenang betul. Bagaimana ustadz si A, ustadzah si B pernah. Nah, saya dulu sampai teringat pelajaran agama itu. Nggak tahu, mungkin teman saya yang di belakang yang nakal atau gimana, yang enggak, bukan nakal ya, anak saya yang hiperaktif ya, kemudian ustadznya mau melempar sesuatu itu kan kena saya. Ya, itu pengalaman anak sekalian. Nanti belajar 6 tahun di MI Muhammadiyah 28 ini, kemudian sampaikan anak-anak sekalian ke tetangganya, ke saudaranya, ke masyarakatnya. Kalau anak-anak dengan sendirinya sholat 5 waktu ke masjid, misalkan kalau sudah boleh ke masjid, berbakti dengan orang, perkataan kita kepada orang lain sopan dengan bahasa krama dan sebagainya, orang akan melihat anak ini sekolah di mana ini. Gitu saudara. Oh, MI Muhammadiyah 28 sampaikan. MI Muhammadiyah 28 itu terletak di sini, jadi ustadzanya yang luar biasa. Sehingga tahun depan tetangganya akan sekolah di sini anak-anakku sekalian. Ya. Itu sebenarnya adalah marketing lisan, ya, yang dulu dipakai Ustadz Rohim yang ada di SD Muhammadiyah 22, yang sekarang siswanya sudah hampir 700-an, ya, sama dulu juga seperti ini anak sekalian, 160, 200, 300 naik terus, ya, karena semua stakeholder baik dari ustadz dan ustadzanya, kemudian wali santrinya, wali muridnya, siswa-siswanya, semuanya bersatu padu untuk membangun MI 28 ini yang luar biasa. Anak sekalian, anak sekalian mungkin demikian ya, biar nggak terasa kalau Ustadz sudah ngomong itu nggak tahu waktu ya. Ya, karena biasanya ceramah agama di sekolah, Ustadz Rohim ngajar agama soalnya. Ya, kalau sudah di pengalamannya sudah berbagai level yang pernah dialami, mulai kepala sekolah sudah pernah, wakil kesiswaan sudah pernah, mulai ngajar kelas 2, 3, 4, 5 semuanya sudah. Kalau di PNS gitu sudah mungkin sudah dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah pernah diajar semua sama Ustadz Rohim. Ya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu anak-anak sekalian, mari kita jadikan ibrah, pengalaman berharga.
Karena anak-anakku sekalian, terakhir saya ingatkan, kematian seseorang itu tidak mengenal umur anak-anakku sekalian, ya. Apakah itu di masa kandungan, apakah di masa anak-anak. balita, atau masa anak-anak, masa pemuda, masa orang tua, ya. Itu surat Luqman ayat 34 anak-anak sekalian. Di mana tempat kita meninggal, Iya. karena apa, sakit, atau pas belajar, atau pas sholat, itu sudah ada di surat Luqman ayat 34, yang ayat terakhir itu, ayat terakhir. Coba nanti anak-anak buka di surat Luqman ayat 34 ya. Ada 5 rahasia Allah yang semua makhluk di bumi ini tidak tahu. Salah satunya kapan anak-anak meninggal dan di mana, ya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan betul. Tadi yang disampaikan Ustadz terkait dengan memperbanyak pahala, ya. Betul. Mari kita persiapkan betul. Suatu saat Allah memanggil kita, kita sudah siap. Karena dunia itu tidak abadi, Ustazah. Sementara saja. Menumpang saja. Waladarul akhiratoh, dan akhirat itu yang kekal, Ustazah. Disitulah kemudian anak-anak sekalian, nikmatnya kita beragama Islam, nikmatnya kita memaknai Muharram ini dengan baik, yang sebagaimana saya Ustadz sampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada pagi hari ini, Ustazah, ya, bisa memberikan pencerahan kepada anak-anakku sekalian, menjadi lebih baik dan lebih baik untuk kita semuanya. Amin, Demikian anak-anakku sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi materi yang berkenaan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram, serta kita makna dari bulan Muharram untuk diri pribadi kita khususnya, sayang, ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz Rohim ini tadi. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, sekarang Ustazah akan mempersilahkan anak-anak hebat MI Muhammadiyah 28 Surabaya ini untuk bertanya kepada Ustadz Rohim tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Rohim tadi, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram serta makna dari bulan Muharram untuk diri pribadi kita. Silahkan ya, kalian bisa mengetik di link Zoom, ya, yang bisa mengetik di chat, ya. Ya, bisa bertanya di chat atau bisa mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan untuk nanti dibuka mikrofonnya dan dipersilakan untuk bertanya. Oke, anak-anak hebat, link absen untuk kegiatan hari ini sudah ada di chat Zoom, ya. Kalian bisa klik untuk mengisi absensi hari ini, ya. Nah, kita akan melakukan diskusi. Nanti minta tolong ya Ustadz untuk dibukakan mikrofonnya Ananda yang raise hand, ya. Raise hand untuk bertanya kepada Ustadz Rohim tentang materi hari ini. Oke, sekarang Ustazah persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ketika nanti Ustazah sudah sebut namanya, kalian membuka mikrofon, sebut nama dan kelas kalian, ya, supaya Ustadz Rohim juga mengenal anak-anak MI Muhammadiyah 28 Surabaya yang hebat-hebat ini, ya. Jadi jangan lupa sebut nama dan kelas kalian. Oke, Ustazah mulai, silakan untuk mengangkat tangan kalian, raise hand dulu. Di sini ada 7 room, ya. Ada Mbak Nabila dari kelas 4 Salman. Silahkan mikrofonnya dibuka Mbak Nabila. Wah, diawali dari kelas 4 ini, ya. Silahkan Mbak Nabila, sudah diizinkan untuk membuka mikrofon. Silahkan dibuka. Oke. Peristiwa itu semua terjadi siang atau malam? Oke, pertanyaannya kepada Ustadz Rohim tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi sebelum Nabi Muhammad itu kejadiannya siang atau malam, Ustadz? Langsung dijawab atau kita tampung dulu, Ustadz? Ya, langsung kita jawab aja. Oke, baik. Silahkan, Ustadz. Jadi anak-anakku sekalian yang luar biasa, siapa tadi namanya? Nabila, Ustadz, Nabila, dari kelas ya. 4 Salman. Nah, Nabila dari kelas 4 Salman. Beberapa peristiwa tadi
ya yang disampaikan Ustadz Rohim tadi memang ada yang peristiwa di malam, ada yang di siang, ya. Jadi kalau Nabi Yunus saat ditenggelamkan itu saat di pagi hari, Ustaz ya? Iya. Iya. Jadi ketika pagi dia ke perahu kemudian diundi, ya mungkin ya pokoknya di siang hari lah ya. Iya. Kejadiannya ya. Dan rata-rata anak sekalian memang kayak peristiwa Nabi Nuh juga terjadi di pagi hari. Iya, pagi hari anak sekalian ya. Karena bagaimanapun saat aktivitas orang ya, jadi tidak disangka-sangka. Bagaimana kayak banjir tsunami ya, yang mengutip tiba ya. Ya, intinya anak-anakku sekalian, ketika peristiwa-peristiwa itu kita sudah menyiapkan diri ya. Dari peristiwa apapun, baik siang atau malam itu sebagai kuasa Allah. Betul. Ya, sebagai bukti Allah untuk memberi peringatan kepada makhluknya yang ada di muka bumi ya. Itu saja mungkin, terima kasih saja. Oke, sudah terjawab ya Mbak Nabila. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram saat dialami oleh para nabi-nabi tadi kebanyakan terjadi pada siang hari saat orang-orang itu berkumpul ya Nak ya, banyak orang melakukan aktivitas. Oke, untuk kemudian Ustazah persilakan lagi yang bertanya. Sekarang Ustazah pengen dari kelas 1 dulu sih, mau lihat dulu kelas 1 ya. Dari kelas 1 dulu. Nanti kalau kelas 1 tidak ada yang bertanya, Ustazah akan ke kelas 2, ke kelas 3, ke kelas 5, ke kelas 6. Ya, yang raise hand harus pakai emoticon ya. Kayaknya kelas 1 kesulitan loh Ustazah kalau raise hand pakai emoticon. Jadi mungkin bisa angkat tangan ya. Untuk angkat tangan nanti akan disisir oleh Ustadz atau dipilih-pilih oleh Ustadz. Oke, oh dari kelas 1 sudah ada. Oke, Mas Faki, silahkan Mas Faki dibuka mikrofonnya sayang. Jangan lupa dicatat Ustazah ya, yang hari ini aktif sekali anandanya untuk bertanya, menjawab ya, karena akan ada door prize di akhir acara ya. Door prize-nya insya Allah nanti akan dikirimkan oleh sekolah ke rumah kalian ya, insya Allah seperti itu ya. Kalau misalnya memang PPKM belum berakhir, maka insya Allah door prize-nya itu akan kalian terima, dikirim dari sekolah ke rumah kalian ya. Jadi ini tadi kelas 1 ada Mas Faki. Mas Faki mikrofonnya dibuka Nak Soli, silakan kalau mau bertanya ke Ustadz Rohim tentang peristiwa hari di bulan Muharram ini. Mas Faki jadi bertanya. Duh, iya. Iya. Ayo bertanya sayang. Pak Ustadz, boleh tidak mengucapkan selamat tahun baru Hijriah? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Boleh nggak sih Ustadz kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah Ustadz kepada teman sesama atau sesama orang Islamnya Ustadz? Pertanyaan luar biasa sekali. Terima kasih Mas Faki. Akan langsung dijawab oleh Ustadz Rohim. Iya, terima kasih Mas Faki yang luar biasa. Kelas 1 dari kelas Umar ini ya, luar kelas biasa 1 Umar ya. Ustadz. Jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana kita mengucapkan salam sesama orang Islam ya, kalau ucapan sesama orang Islam itu boleh anak-anak sekalian ya. Jadi mengucapkan selamat Idul Fitri, Muharram dan sebagainya, kecuali mengucapkan terhadap kebiasaan orang di luar Islam. Iya, misalkan selamat Natal dan sebagainya itu masih debatable ya, tergantung keyakinan dan manhaj yang dipakai. Tapi kalau anak sekalian, kalau sesama Islam Umar Faki, insya Allah diperbolehkan ya untuk seperti halnya kita mengucapkan salam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Salam kesejahteraan, kedamaian, keselamatan ya. Betul. Ya ini ya, untuk memeriahkan. Iya, betul. Untuk memeriahkan supaya menghidupkan semangat Muharram tahun Idul Fitri ya.
apalagi ini sudah zamannya digital yang luar biasa, ya. Kalau Twibun, Iya, betul sekali. ini harusnya nanti Mas Kiki, Mbak Twibun Iya. ini harusnya Mbak Twibun kan Sudah gratis. Ustadz kemarin. Sudah ya Twibun. Iya, betul. Kemudian dibuatkan flyer Ustadz Rokim pembicaranya, Sudah, moderatornya Ustadz, dan sudah ya. Ampun. Nah, itu luar biasa ya. Itu salah satu anak-anak sekalian menghidupkan Islam Iya. dengan seperti itu ya. Itu saja Mas Umar, luar biasa yang Mas masih Fakih, kelas 1. iya betul, Mas Mas Fakih Fakih, yang ya. sudah sangat berani. Pertanyaan luar biasa. Nanti ini enggak usah pertanyaan Ustaz, enggak usah. Nanti yang tanya ini aja yang kita kasih hadiah. Karena sudah berani. Iya. Terserah nanti monggo. Nah, ya itu tadi. Jadi diperbolehkan ya Ustadz ya, karena ini ikut istilahnya juga jadi tempat kita berdakwah ya, memperkenalkan Islam ya, mengenalkan Islam bahwa Islam itu loh punya tahun baru, di mana tahun barunya itu benar-benar tahun baru Hijriyah yang itu tadi terdapat bulan yang dicintai Allah. Tentu saja Allah obral pahala Ustadz ya, betul. obral pahala banyak besar-besaran bagi siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan. Nah ya, terus juga untuk menyampaikan pesan bahwa di dalam Islam itu adalah agama yang penuh perdamaian sayang. Jadi boleh kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, terus ada nih teman kita nih ya yang berbeda agama. Wah, kok meriah sekali ya Islam menyambut tahun barunya, luar biasa. Nah, akan tertarik untuk belajar dengan Islam. Nah, itu media dakwah juga sayang ya, media dakwah kita sehingga diperbolehkan untuk mengucapkan selama tahun baru Islam itu sendiri, karena memang bulan Muharram ini bulan yang dicintai Allah, jadi kita juga berlomba-lomba nih untuk meraih cinta dan ridho Allah di bulan Muharram ini. Begitu Mas Fakih ya, terjawab. Oke, untuk kelas 1 sudah nih penanya kelas 1. Untuk sekarang kelas 2 dong, Ustazah pengen nih pengen lihat nih yang kelas 2. Ada Mas Afif. Oke, Mas Afif, silakan Mas Afif. Mas Afif Hilmi dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, sayang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, hijrah itu apa? Hijrah Ya, itu apa Ustadz? baik. Masya Allah, luar biasa. Good pertanyaannya Mas Afif, terima kasih. Iya. Langsung dijawab oleh Ustadz Rahim. Baik, terima kasih Mas siapa tadi? Mas Afif Ustadz. Mas Afif kelas 2 yang luar biasa. Anak-anak sekalian, hijrah yang sudah Ustadz sampaikan di awal tadi adalah peristiwa yang sangat penting ya. Jadi peristiwa Nabi Muhammad ya, hijrah itu pindah anak sekalian. Betul. Ya, pindah dari Mekah ke Madinah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ya, hijrah itu namanya. Sama Mas apa namanya ini? Mas Afif. Mas Afif kelas 2. Kalau kita mau hijrah dari yang perbuatan-perbuatan yang kurang baik menjadi perbuatan yang baik. Jadi masih belajarnya yang masih kurang tekun, kita hijrah. Betul. Supaya belajar menjadi tekun, ya. Kita hijrah, mungkin sholat kita masih bolong-bolong, ya, kelas 1, kelas 2 dibangunkan mamanya masih sulit atau masih ya agak bermalas-malasan ya. Hijrah mulai saat ini hijrah. Ya, hijrah supaya mudah dibangunin sama orang tua, mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik, ya. Pindah, hijrah itu anak saudara. Secara etimologi, secara bahasa, hijrah itu artinya pindah. Ya. Pindah dari perbuatan jelek menuju perbuatan yang baik, itu hijrah. Sehingga ini penting anak-anak sekalian, ya. Makna hijrah itu harus kita maknai yang hakiki. Kita sebagai siswa-siswi MI Muhammadiyah 28 ini ya. Jadi kita maknai dalam kehidupan bersekolah kita saja ya. Tadi taat kita kepada guru, pada orang tua, sholat kita, mungkin puasa kita. Nah, itu harus kalau semakin masih kurang lebih baik, semakin ya? lebih baik dan semakin baik Ustazah. Betul, Ya, betul, mungkin itu saja. Nah, itu tadi makna hijrah sayang ya Mas Afif. Hijrah itu adalah pindah ya, berpindah. Kalau istilah kerennya sekarang itu move on. Nah, hijrah itu move on ya, move on dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang lebih baik. Ya, sama halnya dengan kalian hijrah dari kelas 1 ke kelas 2 itu juga hijrah, ya. Karena apa? Kalian di situ ada semangat perjuangan kalian, ya, untuk menjadi lebih baik di kelas 2. Belajarnya semakin giat, ibadahnya semakin tekun. Nah, itu juga
juga move on itu juga hijrah kalian ya. Kalian itu dari kelas 1 ke kelas 2 itu hijrah. Kelas 2 ke kelas 3 juga hijrah ya. Artinya kalian ada semangat perjuangan di dalamnya untuk menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Jadi hijrah itu artinya pindah sayang ya. Pindahnya itu yang ke hal lebih, dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik. Itu hijrah ya. Nah, oke. Kelas 1 sudah, kelas 2 sekarang Ustazah masih di kelas 2, satu lagi nih kelas 2 nih ya. Tadi kelas 2 Ali. Ustazah belum lihat nih kelas 2 Abu. Oh, sudah ada kelas 2 Abu. Ya, Habibi. Mas Habibi Nailul. Dari kelas 2 Abu ya. Ya, dari kelas 2 Abu. Silakan Mas Habibi. Dinyalakan mikrofonnya, Nak. Dipencet gambar mic-nya. Belum dibuka itu sayang, belum terbuka Nak. Gambar mic-nya belum terbuka. Diklik dulu. Sudah diizinkan untuk membuka mikrofon oleh host. Klik dari sini aja nggak bisa. Klik dari sini. Di unmute. Sudah tinggal diklik Nak. Nggak bisa ya? Belum. Sudah, belum terdengar suara Mas Habibi, masih di mute tuh suaranya. Yang gambar mic naik itu Nak, yang ada silangnya Nak di pojok kiri bawah. Nah, alhamdulillah, silakan Mas Habibi, Masya Allah. Kenapa setan memaksa Nabi Adam? Kenapa setan memaksa iya, Nabi Adam ya? Jadi iya. akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi gitu ya? Iya. Ya, Oke, akan dijawab langsung oleh Ustadz Rohim. Terima kasih Mas Habibi pertanyaannya. Jadi anak-anakku sekalian, yang sangat luar biasa dari Mas Habibi, kenapa sampai Nabi Adam itu kena bujukan setan? Betul. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita baca di Al-Quran itu, ketika Allah memberikan pertanyaan dan kemudian hanya Nabi Adam yang bisa menjawabnya, itu setan tidak rela anak sekalian. Dia menyatakan bahwa dirinya lebih baik dari manusia, dari Adam. Dia mengatakan manusia diciptakan dari tanah, dari api. Sombong Ustadz Sombong. ya. Kemudian Allah mengeluarkan setan. Setan itu dulu ada surga anak sekalian. Dikeluarkan dari surga. Tapi setan Habibi? Setan memberi apa istilahnya ya? Minta syarat Sama Allah. anak sekalian. Syaratnya apa? Setan akan senantiasa menggoda manusia sampai yaumul kiamah. Nah, ini perlu diperhatikan anak sekalian. Kalau ibadahnya anak-anak tidak baik, maka akan mudah untuk dipengaruhi oleh setan. Termasuk kemudian khilafnya Nabi Adam ketika sudah diberi peringatan oleh Allah tidak boleh memakan buah khuldi, itu terus diganggu, dirayu oleh setan bahwa buah itu enak Adam, dibisiki telinganya, dibisiki mulai dari matanya, telinga, dari seluruh tubuh ini anak-anak sekalian, setan akan mengganggu dari arah mana saja, ya. Makanya anak-anak kalau subuh itu sulit dibangunkan orang tuanya, itu setan mengencengi telinganya, matanya anak-anak, nggak kelihatan anak-anak sekalian, ya. Itu setan akan mengganggu anak-anak semuanya dari semua lini panca indera kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, yang biasa suka miso-miso itu, ya. Nah itu, oleh karena itu sampai akhir kiamat nanti setan itu tidak akan rela. Mereka akan anak sekalian mengganggu manusia itu mengikuti golongan setan, ya. Jadi mereka setan akan dengan banyak menggoda manusia, ya, untuk diajak masuk neraka. Dia minta teman anak-anakku sekalian. Sebelum manusia tobat, ya. Kalau kemudian kan Nabi Adam tobat anak-anakku sekalian, ya. Tobat di bulan Muharram tadi ya, Mas. Apa tadi? Mas Habibi ya. Jadi hati-hati. Semua tidak hanya Nabi Adam. Manusia di muka bumi ini ada potensi untuk diganggu setan. Ya. Kalau anak-anak masih di usia MI SD ini ya, mungkin di
diganggu oleh setan dengan malas belajar, malas sholat dan lain sebagainya. Kalau sudah berumah tangga dan sebagainya, waduh banyak godaannya. banyak godaannya. Bagaimana memisahkan antara laki dan perempuan, ada setannya sendiri namanya, anak sekalian. Dan banyak itu, ya berarti Ustaz banyak. ya. Di sekeliling kita juga banyak setan, anak sekalian. Maka kita bentengi sebagai siswa-siswa MI Muhammadiyah 28 dengan kalimat-kalimat thayyibah, sering berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sering-sering baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Ini supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Habibi ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita kalau mau melakukan sesuatu itu selalu mengingat Allah dan mengucap bismillah Ustaz ya. Itu untuk memohon perlindungan karena setan itu subhanallah sekali ya, kalau sudah membisikkan manusia kita saja sampai kadang nggak sadar bahwa itu sebenarnya datangnya dari syaitan. Jadi kita harus selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tadi. Ya. Oke, Mas Habibi terjawab sudah ya. Sekarang Ustazah mau ke kelas 3 ya. Ke kelas 3. Kelas 3 Khalid ada nggak yang bertanya? Tadi Ustazah lihat ada Mas Paul itu mau bertanya itu Mas Paul. Ya, raise hand. Ustazah persilakan. Sabar. Mas Paul tadi mana ini ya? Keluar masuk ya? Mungkin di room-room yang lain Ustadz, ada 7 room di situ. Oke Mas Paul, ini ya, Mas Paul sedang kena sinyal mungkin ya, keluar. Oke, Ustazah persilakan dari kelas 3 Khalid ada Mbak Rafanda. Ustazah izinkan untuk membuka mikrofonnya, Mbak Rafanda. Silakan. Ustazah, ya. Boleh nggak ngerayain tahun Hijriah? Boleh nggak merayakan, memeriahkan ya? Pakai apa namanya, misalnya makan-makan gitu ya? Iya. Oh oke. Terima kasih Mbak Rafanda, pertanyaannya langsung dijawab oleh Ustadz Roh. Iya, terima kasih Mbak Ramadan. Mbak Rafanda, Ustadz. Rafanda ya, yang luar biasa. Bolehkah nggak Ustadz kita merayakan tahun baru Hijriah? Jadi sepanjang kita di Persyarikatan Muhammadiyah biasanya kita satu Muharram itu biasanya digunakan dengan kajian-kajian seperti ini anak-anak sekalian ya. Jadi lebih banyak untuk zikir, kemudian kajian-kajian ilmiah ya. Belajar ya. Jarang kemudian di Persyarikatan Muhammadiyah itu berpesta-pesta ya. Nah, karena kita di jalur Persyarikatan Muhammadiyah anak sekalian, kalau ada kemudian tetangga kita yang merayakan kemudian apa biasanya itu dengan banyak macam ustazah, ya banyak ustazah, ya bagi mereka sah-sah saja ustazah untuk niatnya adalah untuk sebenarnya untuk menyemarakkan ya, menyemarakkan Islam. Kemudian kalau kita di Muhammadiyah sendiri anak-anak sekalian biasanya ya kita rayakan seperti ini. Tausiah, memahami makna Muharram, ya, dan sebagainya. Sama halnya ketika Pak R itu diundang untuk ya dari sahabat sebelah ya, biasanya itu kan yasinan dan sebagainya. Suatu saat Pak R diundang, kemudian dia datang, tapi dia tidak kemudian melakukan yang sebagaimana yang dilakukan oleh warga itu, tapi dia menjelaskan makna apa yang terkandung dalam surat Yasin. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi memberi pencerahan, karena anak-anak sekalian sesama Islam kita harus saling menghormati, tidak boleh menjustifikasi. Menjustifikasi itu menuduh ini salah, oh ini benar, ini salah, ya. Karena hak mutlak itu ada di tangan Allah anak sekalian, ya. Jadi kita biarkan kalau itu memang apa namanya merasa dia apa benar, kita hanya bisa Pak Yai, Pak Ustadz itu sifatnya hanya mengingatkan ustazah. Betul sekali Ustaz. Hidayah itu dari Allah.
bagaimana Nabi Muhammad sendiri tidak bisa mengislamkan pamannya. Nah, ini anak-anak kalian, jadi perlu kita teladani ya. Oleh karena itu, kita di Persyarikatan Muhammadiyah terkait dengan 1 Muharram tahun baru Hijriah ini memperingatinya ya seperti ini. Perayaannya Nah, perayaannya ya. Dan tradisi ini baik. Betul. Supaya anak-anak bisa meneladani kisahnya hijrah Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa apa yang ada di bulan Muharram sebelum Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Betul. Itu, terima kasih Ustazah. Oke. Sudah terjawab ya Rafanda ya. Jadi bolehkah kita merayakan tahun baru Hijriah? Tentu saja kita sebagai umat Islam boleh ya, tetapi caranya sayang ya, caranya itu alangkah lebih baiknya kita merayakannya itu dengan mengajak berbuat kebaikan, contohnya ngajak ke pengajian, ngajak ikut tausiah seperti ini. Kalau ada adik ya, teman main, disuruh duduk di sebelahnya mendengarkan tausiah dari Ustadz Rohim. Nah, itu termasuk salah satu cara memeriahkan, merayakan tahun baru Hijriah ini. Terus aku mau berbagi makanan, boleh ya Ustadz ya, kayak berbagi makanan ya, bersedekah gitu untuk memeriahkan Muharram ini, itu juga boleh sayang ya. Jadi semakin kalian memeriahkannya dengan cara yang baik, maka pahala itu juga akan semakin mengalir deras untuk kalian di bulan Muharram ini ya. Tadi sudah seperti dijelaskan Ustadz Rohim, memperbanyak pahala. Salah satunya memeriahkannya dengan itu tadi, belajar ya, menuntut ilmu, ikut tausiah, itu pahala mengalir terus ke kalian sampai kalian menyelesaikan itu tadi apa, pengajian ataupun tausiah yang kita ikuti. Terus kalian melakukan kebaikan lagi, bersedekah makanan, berbagi untuk memeriahkan Muharram, itu juga akan mengalirkan pahala ke diri kalian. Jadi caranya sayang ya, bukan yang buang-buang uang seperti beli mercon ya, seperti menghias sepeda secara berlebihan. Nah, itu kan mubazir uang ya, membuang-buang uang. Jadi caranya ya harus yang bisa membuat diri kalian lebih baik, mengajak kepada kebaikan dan menambah pahala kalian sendiri. Iya. Jadi caranya seperti itu Ustaz ya. Ya, Nah, terima kasih untuk Ananda kelas 3 Halid. Sekarang kita ke kelas 3 Bilal. Ustazah pengen lihat ada Mbak Aisyah. Kelas 3 Bilal. Ya, Ustazah persilakan Mbak Aisyah. Untuk yang lain nggak apa-apa ya, nanti nggak usah berkecil hati, masih ada nanti kuis dari pertanyaan dari Ustadz, bisa yang nanti masih belum sempet nih ya, masih belum sempet, bisa nanti ikut ketika tanya jawab sama Ustadz ya. Sekarang Mbak Aisyah, Ustazah persilakan sayang untuk bertanya nak. Ustadz, saya mau tanya apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad memasukkan agama Islam? Bagaimana sayang, maaf tadi tersendat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad memasukkan agama Islam. Oh iya. Oke, memasukkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, Ustadz. Ya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah, pertanyaannya luar biasa dari kelas 3 Bilal ini. Langsung dijawab oleh Ustadz. Baik, Ustazah. Jadi anak-anak sekalian, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, kemudian membuat peradaban baru. Ya, membuat peradaban baru Nabi Muhammad ketika itu setelah datang di Madinah, maka yang pertama kali dibangun adalah Masjid Madinah Nabawi, ya. Sehingga apa anak-anakku sekalian, saat itu masjid sebagai tempat untuk berdiskusi, membangun Islam, kemudian membangun strategi politik, membangun strategi untuk berperang, membangun dan lain sebagainya. Ya, sehingga sedikit demi sedikit Islam telah menyebar, ya, menyebar melalui berbagai dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya anak sekalian, ya, di Madinah dan sekitarnya, bahkan sampai ke Mekah juga anak sekalian, ke Mekah, Madinah, sampai Jazirah Arab saat itu anak sekalian. Kemudian diteruskan dengan para sahabat tabi'in dan tabi'in, sehingga kita yang ada di Indonesia ini juga merasakan anak sekalian dakwah dari para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. Betul. Ya, sehingga dari zaman ke zaman melalui kejayaannya, ya. Terus kemudian ada setelah perang salib itu Islam agak meredup, ya. Iya.
hari-hari ini anak-anak sekalian di luar negeri, di Amerika, di benua Eropa, yang kebanyakan bukan Islam. bukan Islam sekarang berbondong-bondong masuk Islam anak-anak Masya sekalian. Allah. Subhanallah ya. Jadi patut kiranya ya, anak-anak sekalian nanti kalau sudah besar, anakku yang mungkin di sekolahnya sudah diajari tausiah, belajar muhadharah, pidato, ya, nanti besarnya dari Ustaz Rohim ini kayak atau mungkin nanti dari Pak Yai dan Bu Nyai Amin, Kondang ya, insyaallah. yang Pendakwa. ya, pendakwa ya, pasti nanti kalau jadi orang sukses jangan lupa sama ustadzah-ustadzahnya yang di MI Muhammadiyah 28 ustadzah itu ya. Nggih. Iya, luar biasa. Terjawab ya Mbak Isah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah menyebarkan agama Islam, apa yang dilakukan? Nabi Muhammad menyusun strategi supaya Islam tidak hanya dikenal di kota Mekah dan Madinah sayang ya. Jadi Nabi Muhammad juga mengirim sahabat-sahabat untuk keluar dari kota Mekah dan Madinah, menyebarkan agama Islam ya, untuk bisa lebih luas lagi sehingga sampai hari ini Islam kita kenal di Indonesia. Dulu di Arab, di Mekah dan Madinah saja Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena strategi dari Nabi Muhammad mengirimkan sahabat-sahabat, tabiin, ya ulama-ulama sampai datang ke Indonesia, Islam tersebar dan sampai detik ini kita mengenal Islam. Makanya kita tidak boleh ya malas untuk mengenal agama kita. Iya. Nah, sehingga salah satu cara kita mengenal agama kita adalah seperti ini sayang ya. Tausiah seperti ini kita menjadi lebih tahu, oh Islam itu luar biasa sekali ya, rahmatan lil alamin. Oke, dari kelas 3 sudah selesai nih, Ustazah mau move ke kelas 4. Kelas 4 Salman Al-Farisi terlebih dahulu ya. Ustazah tadi sudah, oh Salman sudah tadi ya, sekarang ke kelas 4 Zaid. Jadi kelas 4 Salman sudah diawali oleh Mbak Nabila, sekarang ke kelas 4 Zaid. Ustazah melihat ada ya raise hand, tadi sudah cewek Ustadz, sekarang kita ke cowok ya Ustadz ya. Kita ke cowok. Oh, ada Alaska Arga. Ustazah persilakan Mas Alaska Arga untuk membuka mikrofonnya. Ya. Yap. Oke, Mas Alaska. Ustazah, Ya. kenapa di kajian Muharram tidak boleh berperang? Oh, kenapa kita itu ya. tidak boleh berperang di bulan Muharram gitu ya, Nak ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Alaska dari kelas 3 dari kelas 4 Zaid, Masya Allah. Silakan Ya. Ustadz Rahim langsung dijawab. Terima kasih luar biasa Ananda Alaska ya. Mengapa di bulan Muharram itu tidak boleh berperang ya? Ananda Alaska dan siswa-siswi semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum ya bahwa Muharram itu adalah bulan yang dihormati, bulan yang disucikan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba-hambanya membunuh, berperang, menzolimi orang lain. Itu dilarang anak-anakku ya. Jadi mengapa kemudian? Karena ini dinamakan dengan bulan yang suci ya. Karena sebelum Islam datang itu sebelum cuma memang sebuah menjadi kebiasaan Ustazah. Betul, Ustaz. Jadi berperang di masa jahiliyah, Merebutkan kekuasaan, membunuh. menzolimi orang lain, Betul. ya, kemudian membunuh kaum perempuan, Betul. ya, dengan Mengubur anak-anak, mengubur perempuan, anak-anak dan hidup-hidup. sebagainya, ya. Kemudian datanglah Muharram ini anak-anak sekalian, ya, di Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa itu kemudian dilarang oleh Allah di Hurum, Syahrul Hurum, ya, inna iddatasyuhur, ya, sehingga para anak sekalian di bulan Muharram ini memang Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan sendiri selain bulan Ramadan, ya, memberi keistimewaan sendiri anak sekalian. Di bulan ini memang tidak boleh berperang, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh membunuh. Bahkan sebenarnya tidak, kalau membunuh itu tidak hanya bulan Muharram anak sekalian, ya. Kalau sesama Muslim harus menyayangi. Harus menyayangi, tidak boleh mengeluarkan darah saudaranya berdosa. Sama halnya juga dengan non Muslim juga, kecuali perang, ya, kecuali dalam keadaan perang, ya, perang. Nah, ini anak sekalian, mengapa Allah mengistimewakan bulan Muharram, ya, itu masalah sekali, ya, sehingga kita harus meneladaninya, ya.
Ustazah. Betul sekali, terjawab ya Mas Alaska. Jadi kenapa sih kok di bulan Muharram itu kita nggak boleh berperang, Ustadz Ustazah? Nah, karena itu tadi kembali sayang, Allah mencintai ya, Allah menyukai, menyayangi, atau Allah sangat suka bulan Muharram. Jadi kalau Allah sudah mencintai sesuatu, maka Allah, nah seperti yang kita tahu, Allah itu sangat mencintai kedamaian, keindahan. Ya, Allah itu mencintai umat-umatnya yang saling menyayangi, sehingga di bulan Muharram ini ya, bukan hanya di bulan Muharram tapi di bulan lain, tapi khusus di bulan Muharram ini Allah haramkan. Haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau zolim yang lain, termasuk perang itu adalah berbuat yang zolim sayang ya. Allah haramkan sayang untuk terjadi di bulan atau dilakukan di bulan Muharram. Ini perang yang apa dulu? Perang untuk menghilangkan sesuatu yang buruk ya. Ini Allah haramkan ya, menghilangkan nyawa atau berperang sampai menghilangkan nyawa orang. Ditahan dulu kalau memang berperang yang memang di medan perang sayang ya, maksudnya dengan senjata untuk menupas kejelekan ya. Misalnya zamannya Rasul dulu itu ya, ada pas bulan Muharram itu dilarang untuk melakukan perang saat itu ya, karena apa? Allah sedang cinta-cintanya nih di bulan Muharram, sehingga Allah mengobrol pahala bagi siapapun yang menebar kebaikan ya. Kalian bisa memperbanyak pahala di bulan itu, sehingga itulah tadi kenapa diharamkan untuk melakukan perang di bulan Muharram. Sekarang kita yang dari kelas 4 sudah, sekarang kita ke kelas 5. Ya. Oke, dari 5 saat dulu ada Mas Nino. Ya, dari Mas Nino itu pakai emoticon daun itu ya di kepalanya, luar biasa lucu sekali. Masya Allah, ada daun-daun di atasnya itu untuk menyejukkan kepala nak ya. Oke, Mas Nino, Masya Allah. Oke Mas Nino, Ustazah persilakan untuk bertanya kepada Ustadz Rahim. Apa manfaat tahun baru Hijriah? Apa manfaat dari tahun baru Hijriah? Manfaat peringatan tahun baru Hijriah sayang ya? Iya. Oke, akan dijawab langsung oleh Ustadz Rahim. Terima kasih Mas Nino. Iya, terima kasih Mas Nino yang luar biasa. Apa sih sebenarnya dari kajian Muharram ini makna yang terkandung di dalamnya, anak sekalian? Ya, yang pertama tadi kita harus tahu makna hijrahnya Nabi Muhammad, ya. Yang Nabi Muhammad, kemudian ya semangat perjuangannya Nabi Muhammad, banyak beramal soleh, ya. Kemudian ya misi perdamaian tadi, ya misi perdamaian, kemudian memperbanyak pahala, ya itu termasuk apa Ustazah? Makna yang terkandung dalam kita memperingati Hijriah, tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini, ya. Jadi 1 Muharram itu kita maknai sebagai anak-anak sekalian sebagai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan yang paling penting anak-anak sekalian, momentum tahun baru Islam itu adalah momentum kita untuk introspeksi diri. Betul sekali. Jadi 1 tahun yang lalu, tahun 2020 menuju tahun 2021, 1 tahun yang lalu, apa yang kemudian sudah kita lakukan, perbuatan baik sudah berapa banyak yang kita lakukan, perbuatan buruk yang sudah dilakukan, kita evaluasi anak-anak sekalian, sehingga kita bisa introspeksi untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik, meningkatkan kebaikan Ustazah. Ya, jadi itu tujuan dari kita memperingati dari satu Muharram atau tahun baru Hijriah. Itulah pentingnya anak sekalian, karena sesungguhnya dalam diri kita iman manusia itu yazidu dawa yang kus, kadang ada kalanya naik, kadang ada kalanya turun, maka perlu dicek. Dengan pengajian seperti ini, dengan menghadiri pengajian-pengajian di masjid dan sebagainya, mendengarkan di pengajian yang di YouTube juga banyak, cuman harus bisa memilih dan memilah anak-anakku sekalian ya. Ya, itu Pak Ustazah. Oke, terjawab Mas Nino ya. Jadi manfaat kita memeriahkan tahun baru Hijriah ini tentu saja untuk manfaatnya sudah disebutkan Ustadz tadi ya. Kita memaknainya ya. Jadi manfaatnya itu untuk diri kita sendiri kembali ya, memperbanyak pahala. Nah, pahala itu juga tabungan kita untuk memudahkan kita
ya, meringankan kita, meringankan kita dari nanti ketika di akhirat balasan-balasan itu ya, balasan-balasan buruk, kita juga bisa memperbanyak nih timbangan kebaikan kita ya dari pahala yang kita peroleh. Manfaatnya kita memperingati tahun baru Hijriah, yaitu salah satunya itu tadi, dan juga untuk supaya kita semakin memaknai perjuangan dari Nabi Muhammad ya, mengajak kita dari meninggalkan hal yang buruk menuju hal yang lebih baik, termasuk ke kita sendiri ya. Kalau kita bisa memaknai hijriah atau hijrah ini tadi untuk diri kita sendiri, yaitu kita harus lebih semangat belajarnya, lebih semangat sekolahnya untuk bisa menghasilkan pribadi diri kita yang lebih baik. Seperti itu manfaatnya Mas Tino untuk diri kita sendiri ya, dan manfaatnya untuk orang lain juga banyak. Seperti itu sudah terjawab ya. Sekarang Ustazah ke kelas 5 Zubair bin Awam. Mas Afdan ya, Mas Afdan sudah melambai dan dada-dada juga ya, raise hand dan juga melambai ya. Masya Allah. Oke, Mas Afdan, Ustazah persilakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz Rahim. Ustaz mau nanya, pada usia berapakah Nabi Muhammad hijrah? Pada usia berapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ustadz? Iya. Oke, terima kasih Mas Afdan, pertanyaannya langsung dijawab oleh Ustadz. Luar biasa Rahim. pertanyaannya. Jadi ketika masa nubuwah ya, kenabian Nabi Muhammad SAW ya, kita usia Nabi itu, nubuwah itu hampir usia berapa nih ya saja? 40-an. 40-an, Iya. 40 tahun. Jadi anak-anak sekalian, ketika itu Nabi Muhammad SAW di Mekah itu kan mulai bayi, usia pemuda, kemudian dia usia 12 tahun sudah berdagang dengan pamannya ya. Kemudian usia 25 menikah dan sebagainya itu. Lah, saat peristiwa nubuwah itu anak-anak sekalian, kemudian penerima wahyu, kemudian hijrah ke Madinah ya. Jadi umurnya ya kira-kira sekitar 40-an gitu ya. 40 iya, tahunan. 40 tahunan ya. Iya, sekali. Itu saja. Oke, terjawab ya Mas Afdan. Sekarang kita ke kelas 6 UAS. Ustazah persilakan, dari tadi nih cewek nih sekarang nih. Tadi udah cowok-cowok ya. Cowok-cowok, bagi yang nanti belum apa namanya? Belum sudah raise hand nih, tapi belum tapi masih ada kesempatan saat nanti Ustadz memberikan kuis kepada kalian ya, pertanyaan kepada kalian ya. Masih ada 10 kuis lagi. Nah, masih ada 10 kuis lagi, kurang lebih 5 atau 10 kuis lagi ya. Nah, jangan berkecil hati dulu. Sekarang Ustazah ke kelas 6 dulu untuk bertanya kepada Ustadz Rohim. Ada Mbak Iza dari kelas 6 UAS. Ustazah persilahkan membuka mikrofonnya sayang dan bertanya kepada Ustadz Rahim. Apakah pada tahun baru Islam pada 1 Muharram ada ritual-ritual khusus yang diajarkan oleh Rasulullah? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya dari kelas 6 UAS. Terima kasih Mbak Iza. Akan langsung dijawab oleh Ustadz Rahim. Terima kasih Mbak Iza, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mewakili ya, mungkin ya. Mewakili kita lain, semuanya. ya, betul. Ya. Apakah Rasulullah mengajarkan ritual-ritual khusus ketika di bulan Muharram? Jawabannya tidak, anakku sekalian ya. Jadi memang ritual itu karena kita hidup di Jawaisme. Iya. Kalau kita anak-anakku kelas 6, ini kelas 6 ya? Kelas 6 tadi Ustadz yang bertanya. Kelas 6 semester 1 pasti sudah punya materi syirik ya? Insya Allah, insya Allah. Pasti al-Islam, bab akidah, karena Ustadz jangan ngajar, itu sudah materi pertama tentang syirik. Ya, tentang syirik. Ada syirik akbar dan syirik asghar, syirik kecil dan syirik besar ya. Termasuk seperti ini, itu syirik akbar. Dan dosanya tidak terampuni anak-anakku sekalian ya. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita terkait dengan ritual-ritual khusus di tahun baru Hijriah atau 1 Muharram ya. Tidak ada ritual-ritual, apalagi ritual, mohon maaf, yang punya keris, aki,
Nah, itu kan barang-barang yang syirik, anak-anak Iya, sekalian ya. betul. Pasti anak-anak kelas 6 sudah tahu apa yang kemudian barang-barang yang harus kita hindari, Iya. ya. Anak-anakku sekalian, karena masyarakat kita, mohon maaf anak sekalian, kita hidup di tanah Jawa. Islam masuk ke Jawa itu lebih dulu agama Hindu, anak-anak sekalian, ya. Lebih dulu agama Hindu. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat kita masih ada sebagian ya, tidak seluruhnya ya, sebagian yang mempercayai aliran-aliran seperti itu. Sama halnya budaya-budaya Hindu itu juga masih masuk di dalam di sebagian kebiasaan orang Islam kita. Ya, kalau kita baca di literatur Hindu, termasuk 3 harian, 7 harian, 40 harian, 1000 itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan orang Hindu. Diwariskan oleh agama Dan Hindu. itu kemudian ada sebagian dari kita yang yang memperingatinya, ya anak sekalian ya. Tapi kita tidak usah menyalahkan mereka, kita fahami, kita baca. Nah, sekalian, maka apa sih bedanya manusia dengan hewan? Manusia diberi akal oleh manusia untuk ijtihad, ya, untuk ijtihad untuk membaca buku. Kalau di Muhammadiyah itu sumber autentik dalam kita beribadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban kita anak-anakku sekalian adalah membaca Al-Quran, tidak hanya membaca. Dibaca apa artinya? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Demikianlah kitab suci Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi, di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran kita baca. Kelemahannya orang Islam, anak sekalian, itu mohon maaf, malas membaca artinya. Pandai tahfidz, hafal juz 1 sampai juz 30, tetapi apa yang kemudian dibaca itu belum difahami. Baik membaca, anak sekalian, boleh membaca, boleh, tidak dilarang kok ya. Tapi untuk memahami hakikat Islam, maka kita harus tahu arti yang ada di dalam Al-Quran itu, anak sekalian. Nah, sekali lagi, Mbak siapa tadi? Mbak Iza. Mbak Iza yang luar biasa mengingatkan kita semuanya bahwa di bulan Muharram Tahun Baru Islam tidak ada ritual-ritual khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad adalah memperbanyak pahala. Dengan apa? Mungkin sholat tahajud, sholat 5 waktu dengan tekun, membaca Al-Quran dengan maknanya, ya, itu kemudian amalan-amalan soleh, ya, untuk mencari pahala, itu yang kemudian diajarkan, bukan kemudian apa ritual-ritual khusus, ya, seperti ngubah keris, ngubah aking, ngubah pakaian dan sebagainya, ya. Iya, Itu betul tidak ada, sekali, Ustazah, Ustaz. ya. Oke. Dan naudzubillah, mudah-mudahan anak-anakku semua terhindar dari itu. Amin. Ya, terhindar amin. dari itu, ya, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari itu dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terjawab ya Mbak Iza. Jadi tidak ada ritual-ritual yang diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan Muharram ini. Jadi ritual-ritual yang memang membawa kita ke arah syirik, ya. Syirik itu menyekutukan Allah dengan benda-benda, ya, seperti keris, seperti hewan, ya, dengan dengan benda-benda lain yang memang masih ciptaan manusia. Nah, tidak ada ritual seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik, ya. Nah, tidak ada ritual yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Muharram ini. Kita sebagai umatnya, ya, memeriahkan Muharram ini dengan tausiah dan belajar itu adalah untuk, yaitu tadi, ya, manfaatnya ataupun maknanya untuk memaknai atau mengingat lagi perjuangan Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam, ya. Untuk itu kita memeriahkan Muharram ini dengan tausiah, ya. Selain menambah pahala, kita semakin tahu agama Islam yang kita yakini kebenarannya sampai nanti hari berbangkit. Oke, terjawab sudah. Sekarang Ustazah tutup dulu pertanyaan, ya, dan akan Ustazah buka kuis dari Ustadz Rohim yang akan bertanya kepada kalian tadi yang belum mendapat kesempatan bisa
menjawab kuis dari Ustadz Rohim. Bersiap ya, jangan Iya. raise hand dulu, kita fair dulu, semua tidak raise hand. Pertanyaan belum diajukan, maka tidak diperkenankan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, disimak baik-baik pertanyaannya sayang ya. Setelah tahu jawabannya, silahkan raise hand. Bagi yang masih raise hand udah dari sekarang, belum dimulai pertanyaannya, maka mohon maaf, Ustazah tidak akan memanggil namanya ya. Jadi yang raise hand terlebih dahulu, saat pertanyaan sudah dibacakan, maka akan Ustazah panggil ya. Monggo Ustadz, Terima bisa kasih, diberi Ustazah. pertanyaan. Sebelum Ustadz memberikan pertanyaan, sedikit saya revisi terkait dengan pertanyaan Ananda kelas 5 tadi ya. Umur berapa sih Nabi Muhammad hijrah itu? Ya, anak-anak sekalian, jarak usia antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali itu sekitar 30 tahun. Ya, Rasulullah mendapat wahyu yang Ustadz jawab tadi, nubuah tadi ya, itu memang umur 40 tahun. Ya, 50 tahun, dan berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Maka ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu umur 53 tahun, Ustazah. 53 tahun, Ya, Ustaz, ya. karena Sayyidina Ali itu saat itu berumur 23 tahun. 23 tahun. Nah, ini sedikit revisi dari Ustaz tadi ya. Bukan revisi ya, jawabannya Ustaz sudah benar tadi, nubuahnya umur 40 benar tahun, ya. benar. Baik, sekarang pertanyaan pertama. Oke, didengarkan Oke, dan dengarkan ya. disimak ya. Jangan raise hand terlebih Nah, dahulu. Raise hand dianggap sama Ustazah kalau sudah pertanyaannya terbaca. Oke, silakan Ustadz. Apa arti dari Muharram? Oke, ada Mas Mikdad. Mas Mikdad, dipersilakan. Arti Apa arti dari Muharram? bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan pertama dalam kalender Iya, Hijriah. Artinya betul. itu Ustadz? Boleh, betul, itu arti secara istilah ya, Iya, betul ya. betul. Oke, terima kasih Mas Mikdad ya. Oke, diturunkan lagi semua raise hand-nya. Raise hand-nya diturunkan lagi. Oke, pertanyaan kedua. Apa? Belum Belum ya. Oke. Oke. Apa nama bulan setelah Muharram? Apa nama bulan setelah Muharram? Oke, Mas Mas Noval, silakan Mas Noval. Safar Ustadz, Betul, luar betul biasa. sekali. Oke, raise hand-nya diturunkan lagi. Nah, udah dapat nih 2 kelas 5 ya. Kelas 5-nya udah dapat 2 nih. Oke, nanti kalau ada kelas 5 lagi, Ustazah akan memberikannya ke kelas yang belum ya. Oke, raise hand-nya diturunkan dulu, tidak boleh pencet raise hand sebelum pertanyaan selesai dibaca. Oke, silahkan Ustadz Rahim, pertanyaan Baik. ketiga. Pertanyaan ketiga. Nabi siapakah yang melakukan pertobatan dan tobatnya diterima oleh Allah di bulan Muharram? Oke, yang angkat tangan terlebih dahulu tadi Mbak Akila Hasna, silakan Mbak Akila Hasna. Nabi siapa ya yang melakukan pertobatan di bulan Muharram dan tobatnya diterima Allah? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Betul, Betul sekali. luar biasa, Masya Allah. Ini anak-anaknya sudah mencermati ya Ustaz ya, Iya, dari awal dari panjenengan awal akhir, menyampaikan tausiah, mereka mendengarkan, menyimak dengan luar biasa. Oke, raise hand-nya diturunkan dulu. Kita menuju ke pertanyaan yang keempat. Disimak baik-baik pertanyaannya sambil diingat-ingat ya, tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rohim. Oke, monggo Ustadz, pertanyaan keempat. Belum? Belum? Oke. Oke. Sudah? Sebutkan secara berurutan bulan-bulan Islam. Sebutkan secara berurutan Mas Baim. Ya, raise hand-nya lebih dulu. Masya Allah, cepat sekali tangannya. Oke, Mas Baim, silakan diurutkan sayang ya, secara urut bulan-bulan Islam sayang ya, dari Muharram sampai ke akhir. Bulan Muharram
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa Mas Baim dari kelas 6. Wah. Good sekali Iya, ya, luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Oke, sudah terjawab pertanyaan yang keempat tadi. Sekarang kita ke pertanyaan yang kelima, Ustadz. Iya. Pertanyaan kelima, silakan siap-siap didengarkan telinganya. Fokus mendengarkan pertanyaan. Ya, Nabi siapakah yang bebas dari penjara pada bulan Muharram? Siapa Nabi yang bebas dari penjara pada bulan Muharram? Lebih dulu Mbak Naila Hafi. Oke, Mbak Naila Hafi, silakan. Oke. Nabi Yusuf alaihi salam, betul Iya, Ustaz? betul, Betul luar sekali biasa. Mbak Naila Hafi, Tepuk Masya Allah, tangan, luar tepuk tangan, biasa. sekalian. Oke, sekarang kita menuju pertanyaan yang ke-6. Ustadz, apakah ada lagi pertanyaan Ustadz? Monggo, Ustazah. Ya, Sabar. oke. Pertanyaan yang pertanyaan yang ke-6 ya. Tadi Ustadz Rohim memberikan Ustazah izin untuk memberikan pertanyaannya kepada kalian. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya kepada kalian anak soleh-solihah. Kalau sudah menyimak dari awal sampai akhir tausiah ini tadi, pastinya kalian bisa menjawab ya. Oke, coba sih sebutkan salah satu ya makna kita memperingati 1 Muharram tahun baru Hijriah ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rohim tadi. Salah satunya saja ya. Tadi kan ada berapa? 5 kalau nggak salah ya. Kalian bisa menyebutkan salah satunya saja. Lebih dulu angkat tangan Mbak Sazani. Oke, Mbak Sazani silakan. Oke, Mbak Sazani, gambar mikrofonnya Mbak dipencet ya. Oke, apa sayang? Makna yang bisa kita ambil dari memperingati tahun baru Hijriah ini. Oke. Apa nak? Malu. Oh, Mbak Zazani malu. Oke, Ustazah berikan ke yang lain ya. Ustazah berikan ke Mas Wisnu. Untuk introspeksi diri. Masya Allah, betul sekali. Salah satunya yaitu untuk introspeksi diri kita ya. Dari diri kita ini di tahun yang lalu itu seperti apa ya? Sudah lebih baikkah ataukah malah lebih banyak melakukan kejelekan? Nah, itu salah satu makna kita memperingati tahun baru Hijriah, bahwa kita secara angka ya tahun itu bertambah, tapi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini itu justru semakin berkurang. Makanya kita harus memperbanyak introspeksi diri kita sayang ya, dan harus menjadi diri pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, seperti itu. Luar biasa sekali Mas Wisnu, jawabannya betul. Sekarang pertanyaan ke-7 ya. Masih sisa 3 pertanyaan lagi nih. Ya, sekarang pertanyaan ke-7. Oke. Jangan ada yang raise hand dulu. Ustazah mau bertanya. Oke, siapakah nama raja yang menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar? Ya, tapi apinya tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim sama sekali. Sudah banyak nih yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ustazah lihat ada Mbak Zakia. Mbak Zakia, oke. Oke, Mbak Zakia silakan. Siapa nama rajanya Mbak Zakia? Raja Namrud. Raja Namrud, luar biasa, betul sekali ya. Oke, untuk yang tadi sudah berkesempatan bertanya kepada Ustadz Rohim, maka di sesi yang pertanyaan ini Ustazah ke
teman-teman yang belum ya, Ustazah ke teman-teman yang belum. Oke, untuk pertanyaan ke-8 sayang ya, disimak baik-baik. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Rohim ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir ya, yaitu dialami oleh beberapa nabi-nabi kita ya. Sebutkan nama nabi yang bisa kita teladani kesabarannya ya saat peristiwa saat bulan Muharram itu Allah sembuhkan penyakitnya dan kesabarannya bisa kita teladani. Oke, lebih dahulu Ustazah tadi melihat yang raise hand itu Mas tadi Ustazah lihat di layar yang lebih dulu. Oke. Oke, dari kelas 4 tadi Ustazah lihat ya. Mas Azam Ali. Oke, Mas Azam Ali. Ya. Nabi siapa yang kesabarannya bisa kita teladani yang Allah sembuhkan penyakitnya di bulan Muharram? Oke. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, betul sekali ya, beliau diberi ujian penyakit kusta ya sampai ditinggalkan dan dijauhkan oleh tetangga, keluarga ya, tapi karena buah kesabarannya Allah berikan kesembuhan di bulan Muharram ini, sehingga bulan Muharram itu termasuk bulan yang Allah cintai ya. Oke, sekarang pertanyaan ke-9 ya, pertanyaan ke-9. Ya. Oke, ya masih pertanyaan yang ke-9 kurang 1 ini. Kalau pertanyaan ke-9 sudah terjawab ya, silakan disimak baik-baik pertanyaan dari Ustazah. Oke, anak-anak sholih-sholihah, bagaimana cara kalian memeriahkan bulan Muharram ini agar kebaikan bisa tersampaikan melalui kalian? Silakan. Ya, tadi lebih dulu Ustazah lihat Mas Naufal. Haidar. Mas Harit sama Mas Naufal ini jadi satu ya? Ya, Mas Harit dia yang angkat tangan. Oke, Mas Harit. Gimana cara kamu memeriahkan tahun baru Hijriah ini supaya kebaikan-kebaikan tersampaikan dari kamu, sayang? Kajian Muharram. Oke, kajian Muharram. Ya, seperti yang sedang Mas Harits ikuti saat ini ya? Iya. Betul sekali ya. Ini salah satu cara kita memeriahkan tahun baru Hijriah. Good job, luar biasa, Masya Allah. Oke, pertanyaan yang ke-10 khusus kelas 1 ya. Kelas 1 ini ya. Kelas 1 nih, belum nih ya. Tadi sudah diwakili kelas 6 ada, 4, 5, 3, 2 sudah ada masing-masing. Sekarang kelas 1. Ustazah pingin lihat ya. Coba nanti disisir ya Ustadz ya dari room-room yang ada. Ya. Kelas 1 ya, pertanyaannya. Siapakah nama nabi yang Allah selamatkan dari kejaran tentara Fir'aun? Oke, untuk anak kelas 1, anandaku hebat. Kelas 1. Oke, masih disisir oleh Ustadz. Ada Mas Gabriel Umar. Oke, dari kelas 1 Umar. Silakan Mas Gabriel. Siapa nama nabinya? Kancing bajunya dibetulkan dulu ya anak Soli. Kancing bajunya Masya Allah. Sumuk ya nak. Oke, silakan. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, betul sekali. Dari penutup ini pertanyaannya terjawab semua dengan benar, luar biasa. Anak MIM 28 ini sudah menyimak tausiah dari Ustadz Rohim, bertanya aktif sekali ya. Memang terbatas waktu sehingga tidak bisa semua Ustazah beri kesempatan untuk bertanya, kemudian menjawab juga. Betul semua tadi ya yang sudah terpilih menjawab. Masya Allah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Anak-anak hebat mimdupan, luar biasa sekali kalian. Hampir 2 Masya jam Allah. Ustazah. Iya, Wah, betul luar sekali. biasa. Masih semangat Ustadz Iya. ya. Nah, semangat ini semoga selalu kalian hidupkan sayang ya dalam kalian menuntut ilmu ya, bersekolah dan berkegiatan yang lain yang baik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara sayang ya. Siapa? Halo. Oke. Oke sayang, mute-nya akan diizinkan untuk terbuka ya. Sekarang Ustazah mau mendengar masih bersemangat atau tidak ya sebelum kita akhiri acara ini ya. Kalau Ustazah dupan, kalian bilang jaya, jaya, yes, oke. Coba Ustazah mau tes suaranya. Dupan. Jaya, jaya, yes, gitu ya. Oke, semangatnya. Kan? Jaya, iya, yes, Masya Allah, luar biasa. Hebat ya, luar biasa, Insya Allah. Si Rabbani yang dakwahnya Rasulullah. Oke sayang, baik, Masya Allah, meriah sekali ya. Andaikan kita sudah diizinkan Ustadz ya untuk bertatap muka, maka acara Muharram kita ini lebih meriah hari ini ya, yang melalui virtual aja sudah semeriah ini, apalagi kalau kita berkegiatan seperti tahun-tahun sebelum pandemi sayang ya. Muharram kita ini benar-benar semarak sekali. MIM 28 itu memeriahkan jalanan sekitar dengan tawa kalian, dengan canda kalian, dengan sholawat yang selalu kalian iringi ketika kalian menebar kebaikan, berjalan di sekitar Kampung Bangkingan sini, Telaga Tanjung, luar biasa ya. Semoga kegiatan itu bisa kita lakukan nanti dalam waktu dekat sayang ya, dan pandemi segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, acara ini akan sangat lengkap jika ditutup dengan doa, sehingga kalian harus bersikap dulu ya, bersikap berdoa, bersiap untuk berdoa. Yang masih tiduran, meletakkan kepala di atas tangan, bisa duduk dengan baik ya. Bisa duduk dengan tegak, jaga pandangan kalian dari layar, oke? Kemudian doa akan dipimpin oleh Ustadz Rohim langsung ya. Sekarang Ustazah pimpin aturan berdoa. Tundukkan kepala, angkat kedua tangan. Doaan. Marilah kita berdoa kepada anak sekalian, mudah-mudahan kita diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hijrah dengan lebih baik ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر Amin, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak hebat semuanya, masya Allah. Terima kasih sayang-sayang semuanya.
kan hari ini sudah luar biasa hari ini. Kita semangat ikuti tausiah dan acara 1 Muharram ini, peringatan 1 Muharram ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Tias mohon maaf jika ada salah kata ya dari Ustazah Tias kepada kalian, dan juga Ustazah sudah memaafkan kalian semua. Ustazah akhiri ya, untuk nanti door prize akan dihubungi oleh wali kelas kalian ya, yang tadi mendapat door prize ya, akan dihubungi oleh wali kelas kalian ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sayang. Allah. Thank you.